dari Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aura Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akibat longsor, jalan di kawasan kebun kopi diterapkan buka tutup jalan. Penjualan tiket kapal laut dengan harga murah diserbu warga. Harga daging ayam di Kota Palu mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Curah hujan yang tinggi di kawasan kebun kopi Kabupaten Parigi Mautong mengakibatkan longsor. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan sistem buka tutup jalur Trans Sulawesi tersebut. Ratusan kendaraan di ruas jalur kebun kopi ini mengular hingga hampir 1 km. Mereka tertahan dan menunggu jadwal buka tutup jalan selama beberapa jam. Penutupan jalan dilakukan karena adanya perbaikan di kilometer 8. Longsor yang terjadi di lokasi tersebut beberapa hari lalu membuat sejumlah alat berat dikerahkan untuk melakukan penggusuran material. Perbaikan jalan ini ditargetkan rampung pada pertengahan Oktober 2025 nanti. Penutupan jalan di jalur penghubung Sulawesi Tengah dengan Gorontalo ini dikeluhkan para pengguna jalan. Mereka terpaksa menunggu selama berjam-jam untuk bisa melintasi jalur tersebut. Tanggapan saya memang sedikit merasakan kalau bagi saya. Tapi kalau seandainya penutupan ini untuk memperbaiki jalan di sana, karena seandainya ada longsor di sana, anda apa-apa kalau menurut saya. Karena yang penting lebih memperbaiki dan ada alasannya, ada alasan tertentu untuk memperbaiki. Kalangan sopir angkutan umum ikut merasakan dampak penutupan jalan tersebut. Namun, ia juga memaklumi jika perbaikan jalan perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau korban akibat longsor. Waktu itu hanya satu mobil ya, yang bisa lewat, nggak bisa ketemu. Jadi antri lagi. Jadi kita juga masyarakat lebih bersyukur kalau ada pelebaran lagi kan, supaya jalan lancar. Artinya khususnya Trans Sulawesi ya. Seperti itu barangkali. Longsor sudah sering kali terjadi di kawasan kebun kopi, Kabupaten Parigi Mautong. Penyebabnya, hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan longsor di sejumlah titik. Raka Rahmatan melaporkan dari Parigi Mautong. Sejak pemerintah menggulirkan program diskon tarif kapal laut sebesar 50%, antusiasme warga untuk bepergian lewat jalur laut melonjak drastis. Di Kota Palu, lebih dari 5.000 tiket ludes terjual hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI Cabang Palu mencatat tiket dengan harga diskon selalu habis terjual, bahkan seminggu sebelum jadwal keberangkatan kapal. Program ini berlaku sejak 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Namun, jika kuota tiket diskon sudah habis lebih dulu, maka tarif normal kembali diberlakukan. Kepala Cabang PT PELNI Palu, Christian Moreis Nenggolan, menyebut lonjakan pembelian tiket langsung terasa usai kebijakan ini diumumkan. Masyarakat menyerbu seluruh kanal penjualan resmi seperti aplikasi PELNI Mobile dan situs web PELNI. Untuk saat ini di PT PELNI Cabang Palu, kurang lebih estimasi 5.000 penumpang sudah berangkat dari Pelabuhan Pantoloan untuk 2 kapal yang ada di PT PELNI Cabang Palu, yaitu kapal KM Lambelu dan KM Dorolonda. Dan sampai saat ini memang permintaan dari penumpang ataupun calon pelanggan kita sangat tinggi, karena kita misalnya kapal sudah akan berangkat di tanggal 5 yang ini udah habis. Makanya kita dari pemerintah juga ada
diberikan dispensasi dari Kementerian Perhubungan untuk penambahan seat di dalam kapal tersebut. Meskipun nantinya akan non-seat, tapi ada penambahan untuk kuota di penumpang yang akan naik dari kapal dari Pantoloan. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa memperkuat konektivitas antar wilayah, mendongkrak sektor pariwisata domestik, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap moda transportasi laut yang aman dan terjangkau. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebanyak 104 atlet panjat tebing se-Sulawesi mengikuti turnamen PIS Kaili Sport Climbing Wali Kota Palu Cup 2 2025. Ajang olahraga panjat tebing kali ini memperlombakan dua kategori lead dan boulder dengan 8 nomor lomba. Mereka merupakan atlet kelas under 15 yang berasal dari 9 kabupaten se-Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara hingga Provinsi Papua. Berbekal teknik dan skill, atlet berusaha menaklukkan arena lead dan boulder untuk mendapatkan nilai maksimal. Bukan hanya diikuti atlet pria, atlet wanita pun tak ketinggalan. Penampilan apik mereka berstrategi memanjat tebing membuat penonton bersorak menyemangati jagoannya. Turnamen ini menjadi salah satu ajang menjaring bibit atlet potensial panjat tebing daerah. Artinya prioritas dari KPA ini sendiri itu untuk mencari bibit tadi. Hanya dibentuklah ada namanya Sekolah Olahraga Panjat Tebing Maradika. Itu nantinya akan mengakomodir teman-teman yang klub-klub yang ada di Kota Palu. Selain medali, mereka memperebutkan total hadiah hingga 30 juta rupiah. Tingkat kesulitan menaklukkan arena panjat tebing menjadi tantangan para atlet. Lomba ini ya sangat senang dan apa juga ya kayak macam Mengasah kembali ya. ya ingin mengasah kembali. Jadi motivasi lah lomba ini. Sangat seru karena ini setiap kota pasti pembuat jalurnya berbeda-beda dan jalur yang ini sangat seru. Ini sangat seru karena udah jarang ada lomba antar Sulawesi di daerah-daerah kan. Terus ini lomba pertama di tahun ini untuk Sulawesi. Turnamen panjat tebing ini sudah dilakukan kali kedua sejak 2023 lalu, diinisiasi oleh kelompok pecinta alam PIS Palu. Kejuaraan ini bakal berlangsung hingga 6 Juli 2025 mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.